Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya mendengar kabar kalau Roy Suryo terancam 16 tahun penjara. Apakah ini benar? Kita periksa langsung videonya sama-sama. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook ya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Saudara Roy Suryo. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini dilaporkan oleh seseorang pelapor atas nama Kurniawan Santoso. Kemudian persoalan yang dilaporkan adalah kasus ujaran kebencian. Politik kacamata dan imajinasi orang-orang sakit pikiran. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana tapi menyakitkan logika. Sejak kapan kacamata menjadi ancaman negara? Sejak kapan sebuah alat bantu penglihatan dijadikan dalih untuk mendiskreditkan kepala negara? Sejak kapan pas foto berbingkai lensa dianggap sebagai senjata pemusnah massal terhadap legitimasi ijazah seorang presiden? Ya, ini bukan satire, ini kenyataan. Dan celakanya, ini terjadi di Republik ini. Lucunya, orang-orang yang katanya cerdas, sebut saja Roy Suryo, Tifatul Sembiring, Rismon, bahkan Amin Rais, malah sibuk menggonggong soal kacamata. Ya, kacamata. Bukan soal substansi, bukan soal kebijakan, tapi kacamata di pas foto ijazah Jokowi. Bayangkan betapa rendahnya mutu debat publik kalau isu sekecil itu dijadikan amunisi politik. Mereka ribut, teriak, heboh, seakan-akan satu pas foto berkacamata itu membuktikan segalanya. Bahwa Jokowi tak sah jadi presiden. Bahwa negara ini dipimpin oleh kebohongan. Bahwa kita sedang ditipu oleh selembar ijazah. Padahal yang menipu justru adalah mereka. Menipu akal sehat publik, menipu logika demokrasi. Mari kita luruskan. 1. Tidak ada satupun regulasi resmi, baik dari dikti, kampus, maupun hukum positif, yang melarang seseorang memakai kacamata dalam pas foto ijazah. Tidak ada. Silakan cari sampai ke ujung dunia, tidak akan ditemukan larangannya. Bahkan, di berbagai institusi pendidikan, memakai kacamata dalam pas foto adalah hal biasa, apalagi jika itu bagian dari kebutuhan penglihatan. 2. Fotonya Jokowi berkacamata di ijazah bukan masalah hukum, bukan masalah etika, apalagi masalah politik. Itu hanya masalah imajinasi orang-orang yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Jokowi bisa naik dari rakyat biasa, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, dan sukses pula. 3. Ini semua soal dendam. Dendam politik, dendam kekuasaan, dendam karena tidak pernah rela kalau orang biasa mengalahkan elit lama yang merasa paling pantas duduk di kursi istana. Maka dibuatlah rekayasa, dipelintir logika, dimainkan opini, dan disebarlah fitnah kemana-mana. Hebat betul Republik ini. Saking canggihnya, kita sekarang bisa tahu keabsahan ijazah seseorang hanya dengan menatap kacamatanya. Lupa bahwa ijazah itu diterbitkan institusi resmi. Lupa bahwa nama Jokowi terdaftar resmi di UGM. Lupa bahwa prosesnya sah sesuai prosedur. Tapi tak apa, memang ada sebagian kelompok yang kalau sudah sakit hati, tak bisa disembuhkan pakai logika. Karena bagi mereka, fakta itu fleksibel, kebenaran itu relatif, asal cocok dengan narasi mereka. Kalau tidak cocok, fitnah. Kalau tidak sesuai, diserang. Kalau kalah, dibilang curang. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang dipersoalkan? Kacamata atau kesuksesan Jokowi yang tidak bisa mereka terima? Mari jujur pada diri sendiri. Jangan-jangan mereka bukan sedang mengkritik, tapi sedang menangis karena kekuasaan mereka hilang. Kepada para penyebar fitnah, cukup sudah. Cukup memaksa akal sehat publik dengan retorika murahan. Cukup menyeret rakyat ke dalam pusaran kebodohan yang disengaja. Negara ini punya masalah jauh lebih besar dari selembar foto dengan kacamata. Jika mau mengkritik, silakan. Tapi jangan bodohi rakyat dengan prasangka yang dibungkus logika palsu. Satu hal yang harus dicatat baik-baik.
Yang bikin malu itu bukan Jokowi dengan kacamatanya, tapi kalian yang menjadikan kacamata sebagai isu utama dalam debat politik nasional. Itu baru benar-benar memperlihatkan siapa yang betul-betul tak berijazah dalam akal. Nah, mari kita gali lebih dalam. Karena kalau kita mau jujur, dan saya ulangi, kalau kita mau jujur, isu kacamata ini bukan soal penglihatan, bukan pula soal foto, tapi soal ketidakmampuan elit-elit politik lama untuk menerima bahwa zaman mereka sudah lewat. Mereka tak sanggup melihat rakyat biasa mengalahkan mereka tanpa warisan, tanpa terah, tanpa partai besar, dan tanpa fasilitas istimewa. Maka yang dilakukan adalah satu, fabricate, merekayasa masalah, mengarang cerita, membuat kebohongan terlihat seperti kebenaran. Dan siapa yang jadi korban? Bukan Jokowi, tapi akal sehat masyarakat Indonesia. Perhatikan siapa saja yang paling nyaring menuduh soal ijazah palsu. Roy Suryo, orang yang karir politiknya tamat karena foto porno tapi masih sok moralis. Tifa, aktivis yang tak pernah jelas arah pergerakannya, tapi percaya diri bicara seolah-olah akademisi ulung. Rismon, figur yang muncul entah dari mana tapi lagaknya seperti profesor bidang forensik dokumen. Amien Rais, politisi kawakan, tapi makin hari makin kehilangan arah, memelintir demokrasi yang dulu ia bangun sendiri. Ironis bukan? Yang dulunya menyerukan reformasi, kini memelintir fakta demi memuaskan dendam pribadi. Yang katanya pembela umat, sekarang justru mempermalukan umat dengan fitnah murahan. Yang katanya akademisi, justru menyebarkan hoaks dengan presentasi busuk beraroma sentimen politik. Apa yang membuat mereka sangat getol menggoreng isu ini? Karena mereka tahu isu korupsi sudah tidak mempan ke Jokowi. Isu kinerja juga tidak bisa dijadikan peluru. Bahkan isu ekonomi pun tak cukup kuat untuk menjatuhkan. Maka diciptakanlah serangan karakter yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, asal bisa ditanam dalam pikiran publik yang malas verifikasi. Dan sekali lagi kita harus tekankan, masalah bukan di ijazahnya. Masalah ada di kepala orang-orang yang tak sanggup menerima Jokowi sebagai simbol keberhasilan rakyat kecil. Mereka tidak percaya, atau lebih tepatnya, tidak rela kalau anak tukang kayu bisa kuliah, bisa jadi wali kota, bisa jadi presiden, dan menang 2 kali pula. Karena buat mereka, kekuasaan harus diwariskan, bukan diperjuangkan. Kekuasaan adalah hak istimewa, bukan hasil kerja keras. Sampai detik ini, ijazah Jokowi terverifikasi resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Nama Jokowi tercatat dalam database mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan. Tidak ada laporan pemalsuan, tidak ada gugatan resmi, tidak ada penyelidikan pidana. Bahkan Mahkamah Konstitusi dan KPU sudah menyatakan tidak ada pelanggaran administratif atau hukum terkait pencalonan Jokowi sebagai capres 2 periode. Jadi apa lagi yang dipersoalkan? Kacamata, foto, warna background, gaya rambut? Ini bukan lagi perdebatan intelektual, ini teater kebodohan yang dipaksakan. Dan sayangnya, ada sebagian masyarakat yang mau menontonnya tanpa berpikir. Dan ini bukan pertama kali. Dulu Jokowi difitnah keturunan PKI. Gagal. Difitnah anti-Islam. Gagal. Difitnah antek asing. Gagal. Sekarang digoreng lagi soal ijazah. Skenarionya sama. Bangun keraguan, sebar hoaks, lempar ke media sosial, tunggu publik termakan. Ini strategi murahan dari mereka yang sudah kehabisan amunisi. Kalau mereka punya bukti sah, silakan bawa ke pengadilan. Tapi sampai sekarang, nol. Tidak ada gugatan hukum resmi yang mampu membuktikan pemalsuan ijazah Jokowi. Yang ada hanyalah seruan jalanan, ceramah emosional, dan presentasi PowerPoint absurd yang tidak pernah diuji di meja hukum. Dan terakhir, mari kita tegaskan bersama. Ini bukan lagi soal Jokowi. Ini soal kita. Soal rakyat. Soal kewarasan publik. Soal masa depan demokrasi. Jika kita terus diam terhadap fitnah murahan semacam ini, jangan salahkan nanti jika bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang bangkit dari kebencian, bukan dari kapasitas. Karena kalau kacamata bisa menjatuhkan pemimpin, maka logika telah resmi dimakamkan. Dan mereka yang terus-menerus menjual isu ijazah tanpa dasar, sebetulnya sedang memperlihatkan ijazah palsu paling memalukan. Ijazah akal sehat yang tidak pernah mereka miliki. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dihindari oleh para tukang fitnah itu. Fakta, dokumen, kronologi resmi, bukti otentik yang bisa diuji.
Bukan katanya, bukan cocok logi, dan bukan juga omong kosong berbalut presentasi ngawur ala pakar instan. Jokowi adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, angkatan tahun 1980. Nomor induk mahasiswa 1503 per FT per 1980. Nama lengkap Joko Widodo. Skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Surakarta. Lulus tahun 1985 dan resmi diwisuda. Ini bukan asumsi, ini fakta. Tercatat di sistem internal UGM. Bisa dicek, bisa diverifikasi. Kalau masih ngeyel, saran terbaik, datang ke UGM langsung, bukan bacot di Twitter. Profesor Dwi Korita Karnawati, Rektor UGM periode 2014 sampai 2017, sudah menyatakan resmi, kami sudah menelusuri dan benar, Jokowi adalah alumni UGM. Profesor Siti Nurbaya Bakar, yang dulu dosen pembimbingnya, juga sudah mengonfirmasi keterlibatan akademik Jokowi. Universitas Gadjah Mada bahkan mengeluarkan klarifikasi resmi di website UGM, membantah semua tuduhan soal ijazah palsu. Ada stempel, tanda tangan rektor, dan bisa dicek publik. Sudah ada laporan hukum ke berbagai pihak, termasuk Bawaslu, KPU, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, Komnas HAM, bahkan ikut disebut. Hasilnya, nol. Tidak terbukti. Semua tuduhan ditolak karena tidak punya dasar hukum dan bukti autentik. Kalau masih ada yang percaya soal pengadilan rakyat, saksi rahasia, atau data dari malaikat Jibril, ya maaf, itu bukan ranah hukum, itu ranah delusi. Foto Jokowi dengan kacamata yang ditempel di ijazah itu bukan pelanggaran administratif. Tidak ada aturan tertulis yang melarang mahasiswa mengenakan kacamata saat foto formal. Dan kalaupun ada, itu hanya aturan teknis, bukan substansi hukum yang bisa membatalkan status kelulusan. Banyak ijazah, SIM, paspor, bahkan KTP yang memperbolehkan pakai kacamata selama mata tetap terlihat jelas. Jadi, apa betul negara bisa runtuh hanya karena ada foto presiden pakai kacamata? Kalau begitu, presiden-presiden lain juga harus diperiksa, siapa tahu pernah salah sisiran waktu foto ijazah. Orang seperti Roy Suryo, Tifa, Amin Rais, dan kroni-kroninya sadar betul mereka tidak punya pijakan di dunia nyata. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.